Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat siang. Gak tahu kalian melihatnya kapan ini. Jadi kita akan lanjutkan ini materinya. Tapi sebelum itu, karena ini bakalan kemungkinan menjadi video yang lumayan panjang ya. Jadi karena setauku waktu berpikir efektif seseorang adalah cuma 40 sampai 50 menit. Jadi pada saat videonya sudah mencapai 40 sampai 50 menit bisa di-pause videonya. Freshkan lagi pikiran kalian. Sedemikian hingga pada saat kembali nanti kembali mempelajari videonya bisa lebih fresh nanti dan bisa menerima apa yang aku sampaikan dengan baik. Itu ya Om. Jadi ngapain aja pada saat pause ya terserah kalian, masa ya harus tak atur kan gitu. Oke lah gitu aja. Lah sebelum itu sebaiknya kalian teman-teman bisa sediakan pulpen dan kertas kosong. Nanti kalian bisa ikut menghitung pada saat aku juga menghitung kan gitu. Biar nanti lebih bisa mengikuti apa yang aku sampaikan. Yang kedua, hindari posisi rebahan agar pada saat mendengarkan dongeng ini kalian bisa memahami dengan baik dan terhindar dari tidur kan gitu. Soalnya setauku di kelas pun dengan ceramah yang sebegitu kerasnya teman-teman masih sempat-sempatnya ketiduran kan gitu kan. Ya, gitu aja. Oke. Eh, Sebelum itu selamat menikmati pelajaran yang tak sampaikan. Oke. Mulai. Sampai nanti akan selalu bersama dirimu. Saat bersamamu kasih ku merasa. Oke, kita masuk materinya. Jadi ini kan kelanjutannya yang kemarin kan gitu kan. Jadi ini factor results on system of equation and invertibility. Jadi masih lebih lanjut sih. Jadi kelanjutan dari yang sebelumnya. Kelanjutan dari sebelumnya dari suatu sistem persamaan kan gitu. Dan dari sistem persamaan itu bisa dinyatakan sebagai matriks dikalikan suatu vektor nanti. Ujungnya nanti matriksnya bakalan invertibility atau memiliki apa? Memiliki inverse nanti gitu. Oke ya. Sebentar tak periksa dulu suaraku apakah masuk enggak ini. Oke, masuk ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi pada teorema 161 ini kan, setiap sistem persamaan linear memiliki solusi. Di sini ono none berarti nggak ada solusi kan gitu. Jadi setiap sistem persamaan itu pasti tidak memiliki solusi. Salah satu nih lagi, atau memiliki satu solusi atau memiliki banyak solusi. Nanti tak jelaskan apa perbedaannya tidak memiliki solusi atau memiliki memiliki satu solusi atau memiliki banyak solusi kan gitu. Jadi nek misal tidak memiliki solusi biasanya determinannya sama dengan nol biasanya. Jadi matriksnya itu nggak dapat dibalik gitu. Kalau misalkan memiliki satu solusi lah, ini kebanyakan biasanya di SMA pasti memiliki satu solusi. Tapi kalau memiliki banyak solusi lah, ini nanti bakalan dijelaskan. Oke ya, jadi setiap sistem persamaan pasti gitu nanti sifatnya. Punya satu solusi, banyak solusi, atau cuma satu solusi. Nanti gitu. Nah, kita mulai dari teorema 162 ini. Jika A adalah matriks invertible ukuran n kali n. Maka untuk setiap matriks B ukuran n kali 1, sedemikian hingga terdapat sistem persamaan AX sama dengan B memiliki satu solusi yang disebut sebagai X, yang X-nya itu sama dengan A inverse kalikan B. Ini mungkin ada yang pernah ingat bentuk kayak gini yang di zaman SMA kan gitu. Jadi sebenarnya sedikit mengulang di SMA juga, cuman ya nggak mengulang-mengulang amat. Kita lebih ke teorema sekarang. Jadi misalkan A itu invertible, maksudnya A invertible berarti memiliki inverse kan gitu. Maka untuk setiap B matriks ukuran n kali 1 kan gitu, kebetulan A-nya ukuran n kali n, maka sistem AX sama dengan B, ini kan sistem persamaan linear ya, AX sama dengan B, kayak yang sebelumnya, yang pernah tak tunjukkan ke kalian itu kan.
Dia akan memiliki satu solusi dinamakan sebagai X nanti. Satu solusi dinamakan sebagai X, di mana X-nya nilainya adalah A inverse dikalikan B. Lah, seperti itu. Nah, ada beberapa ada salah satu cara untuk mengerjakan ini. Jadi kayak gini. Nah, sistem persamaan ini ya, kayak. Jadi, solution of a linear system using A inverse. Jadi, considering of the system of linear equation ini in matrix form, this system can be written as AX equal to B here. Jadi sistem persamaan ini kan kayak sistem persamaan ini, jadi kan bisa ini kan 1x tambahkan 2x2 tambahkan 3x3. Terus ini kan 2x1 tambahkan 5x2 tambahkan 3x3 sama dengan 3. Ini kan 1x1 ditambahkan 0x2 kan, enggak 0x2 nih. 0 kali x2 kan pasti 0 kan, makanya di sini enggak ada. Tambahkan 8x3 sama dengan 0. Ini kan bisa dituliskan berarti 1 2 3 2 5 3 kan gitu. 1 0 8. Makanya jadi ini. Terus x-nya X-nya ini vektor dari X1, X2, X3 nanti gitu. Nah, B-nya jelas yang sama dengan itu, 5, 3, 17. Nah, ini kan bisa dinyatakan sebagai AX sama dengan B. Berarti apa? Matriks A dikalikan vektor X sama dengan B. Kan gitu. Ya, bisa. Jadi, ini kan bisa ditulis AX sama dengan B. Nah, kalian substitusi aja kalau misalkan mau menuliskan. Kalian pause videonya, pause sekarang. Dan coba A yang nang kene gantian 1 2 3 2 5 3 1 0 8. Terus X yang di sini ya X-nya iki kalian ganti X1 X2 X3 seperti matriks iki. Soalnya X-nya pasti matriks ukuran n kali 1. B-nya juga matriks ukuran n kali 1 sama dengan B ini. Lah cara mengerjakannya apa? X sama dengan A inverse kali B kan. Berarti kan ini kan caranya untuk mencari X1 X2 X3. Lah berarti apa? A inverse harus dicari. A inverse bisa kalian cari menggunakan cara yang sebelumnya kan gitu. Bisa menggunakan cara yang sebelumnya. Cara yang masa harus tak ingatkan lagi kan nggak usah kan. Cara yang di bab 1.5 kan gitu. A inverse-nya pada saat kalian hitung, kalau nggak salah ini kita udah hitung ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih. Ini kan ketemu ini kan pasti. Nah, ketemu ini kan. Lah, pada saat A inverse sudah dihitung, berarti kan tinggal X-nya A inverse sama dengan dikalikan B kan gitu. Berarti kan IK dikalikan 5 3 17. Lah ukurannya pasti n kali n. Kalau misalkan dia punya inverse gitu. Kalau misalkan dia nggak punya inverse pasti ukurannya nggak tahu. Kan gitu nggak jelas. Bisa jadi ukurannya juga n kali n juga. Bisa jadi nggak. Kebanyakan nggak sih. Tapi bisa jadi nggak. Terserah sih. Nah tergantung sudut pandang. Oke, terus B-nya adalah 5 3 17 dengan lah ini pada saat kalian hitung seperti hitungan biasa ketemu 1 min 1 2. Lah X-nya adalah X1 X2 X3 kan. Berarti kan X1, X2 ini kan X sama dengan IK kan, yang paling kanan sendiri. Jadi X ini sama dengan yang kanan sendiri ini kan. Berarti kan, nah X-nya kan X1, X2, X3. Kalian jajar aja, kalian tulis buat oret-oretan. Jadi X-nya diganti X1, X2, X3 sama dengan 1 min 1 2. Lah yang jajar lurus berarti itu adalah nilai X1, X2, X3. Lah kalau ya X1 kan sejajar dengan 1, X2 juga dengan min 1, terus X3 juga 2. Berarti kan dapat IK. Nanti gitu. Oke ya. Nah sekarang ini salah satu juga, ini juga cara yang pertama sih. Ada cara yang kedua ya, itu iki. Jadi gitu. Nah, untuk di cara yang kedua iki, contoh kalau misalkan mau menghitung iki, sebentar, iki menghitung apa dulu iki? 1 2 3 benar. Misal mau menghitung iki hasilnya adalah 459, X1 tambahkan 2X2 tambahkan 3X3. Jadi teman-teman jangan menggunakan cara SMA meskipun itu bisa loh ya menggunakan eliminasi biasa, meskipun itu boleh menggunakan itu. Tapi kalau misalkan kalian besok ujian mau menggunakan cara yang di SMA ya jelas langsung otomatis tak salahkan gitu. Nggak usah tak pikir, nggak usah tak koreksi, pasti langsung seret hilang udah nilainya, pasti langsung 0. Lah cara mengerjakannya kalau misalkan pakai cara yang kedua ya itu kayak gini. Ini kan 1 2 3 ini dijajar aja seperti biasa, 1 2 3 terus 2 5 3 terus 108 ini juga sama. Terus 459 sampai 16 min 6 juga sama. Jadi yang sebelah kiri itu dinolkan. Jadi lah ini kan dua sistem persamaan ini cara mengerjakan itu sama. Ini kalau misalkan pakai baris operasi baris yang epsilon baris yang kemarin. Kalau misalkan ini dihilangkan ya, misal hilang. Berarti kan cuman 1 2 3 sama dengan 4 kan gitu. X1 2X2 tambahkan 3X3 4 kan gitu kan. Nah ini kan 2X1 tambahkan 5X2 tambahkan 3X3 sama dengan 5. Kalau misalkan ini enggak ada loh ya. Terus menggunakan baris epsilonnya kayak yang dulu pernah dicatatkan itu. Nah, pasti ketemu kan gitu. Pasti ketemu hasilnya.
Lah iki bedanya dia itu langsung menjajar dua dua kayak gini. Jadi kan sempat dia X1 tambahkan 2X2 tambahkan 3X3 hasilnya 16 min 6. Lah, kalau misalkan mau apa namanya? Melakukan operasi baris kayak yang kemarin dengan menjajar dua kali kayak gini bisa bisa. Oke. Kalau misalkan bingung, iki caranya jadi yang sebelah sini kan matriks utama. Nah, iki dibentuk 100, 010 dan 001. Nah, sebelah sini manut yang dua iki manut hitungan yang sebelah kiri. Soalnya apa? Hasil dari 16 min 6 iki adalah hasil berdasarkan hitungan matriks yang sebelumnya. Nah, pada saat ini udah di gini kan, lah apapun yang terjadi pada sini, enggak pasti itu adalah hasil dari perhitungan yang kalian lakukan. Jadi di sini. Jadi kalau misalkan itu sudah dibentuk 100 terus 01, apapun yang terjadi dari sini, berarti itu adalah nilai X1, X2, X3. Kan ini kan pada saat ini sudah dibentuk gini kan hasil ini. Yang sebelah sini kan. Lah berarti apa? Eh pada saat di persamaan pertama dari sini, persamaan pertama berarti X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 1. Yang di persamaan yang kedua sing iki X1 sama dengan 1, X2 sama dengan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1 dan X3 sama dengan min 1. Lah, seperti itu ngitungnya. Sama. Kalau misalkan bingung bisa tak hitungkan sekarang. Oke ya. Kita akan mencoba untuk masuk ke hitungan tapi oke ya, kita akan coba masuk ke hitungan dulu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh ya. Jadi kalau misalkan yang di contoh pertama ada yang bingung, jadi gini penjelasannya. Itu kan di contoh ya persamaan yang pertama kan di contoh yang pertama kan gini, persamaan X1 tambah 2X2 tambahkan 3X3 sama dengan 5 ya. Habis itu 2X1 tambahkan 5X2 tambahkan 3X3 sama dengan 3. Terus X1 tambahkan 8X3 sama dengan 17 kan. Nah, dari sini kan bisa dibentuk matriks ini kan. Matriks apa yang bentuk epsilon kemarin itu. Mirip sih bentuknya. Ini kan 1, 2, 3, habis itu 2, 5, 3, terus 1, 0, 8. Iki X1 sama X3 ya, X2 nya nggak ada. Terus yang di sini kan apa? X1, X2, X3 kan gini. Terus bentuk B nya yaitu 5, 3, 17. Nah kan gini. Dapat kan? Nah ini kan bisa bentuk yang kemarin. X nya ya yang X1, X2, X3 ini. Nah B nya ya 5, 3, 17 itu kan. Nah, X-nya kan bisa dibentuk jadi apa? Kalau ikan sebelah kanan, sebelah kiri, berarti kan harus di sebelah kirinya B, A inverse B. Nah, di situ sama kayak yang cara sebelumnya, A inverse kan bisa dicari di kayak cara yang di bab 5.1, 1.5 itu kan. Nah, di sini A inverse-nya yaitu ujuk-ujuk diperoleh kan gitu. Min 40, 16, 9. Maksudnya tak hitung nore, capek lah. Terus 13, min 5, min 3, min 5 terus min 3, terus 5, min 2 sama min 1. Nah kan dapat kita. Nah berarti X nya kan bisa dihitung gini. X sama dengan min A inverse kalikan B kan. Ya, berarti A inverse B. B nya A inverse nya kan itu min 40, 69 itu kan. Min 40, terus 16, 9, 13, min 5, min 3, 5, min 2, min 1. Lah B-nya apa? Kan 5, 5 terus 3, 17. Lah ini dihitung dengan cara biasa. Pasti kan ketemu. Nah itu pada saat dihitung masih ketemu 1. Kalau hitungan benar ya. 1 min 1, 2. Dan hitunganmu harus benar. Lah ini kan X ya. Nilainya X kan ketemu. Lah X kan jangan lupa. X kan X1, X2, X3. Kan gitu kan. X1 kan vektor matriks dari X1, X2, X3. Nah kan dapat kamu. X1 nya sama dengan 1, X2 nya sama dengan min 1, terus X3 nya sama dengan 2. Dapat kan? Nah, kan dapat gini. Nah sekarang, kalau ini untuk hanya mengenang masa lalu aja kan ini. Ini kan bahkan di SMA kan kita udah dapat gitu loh. Tapi yang ngono cara untuk mengerjakan ini ya hindari pakai cara eliminasi pada saat di SMA. Ya jangan, kok tak salah no total langsung gitu nanti. Kan gitu. Harus pakai cara yang udah dijelaskan di sini, jangan pakai eliminasi lagi, meskipun itu dibolehkan gitu kan. Lah, kalau pakai cara yang sebelumnya kan ini dijajak sih. 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8, terus 5, 3, 17.
terus menggunakan operasi baris kan. Nah, dengan operasi baris nggak tak apa terserah kan apapun. Sedemikian hingga yang sebelah sini kan dibentuk menjadi 100 010 001 gini kan. Lah, apapun yang terjadi di sini, misal 5-nya ujungnya nanti jadi A, yang 3-nya jadi B, yang 17-nya jadi C. Berarti kan nanti ketemu. Kan cara yang sebelumnya kan. X1-nya apa, X2-nya apa, X3-nya apa kan gitu. Lah gitu. Untuk kalau misalkan pakai operasi yang sebelumnya kan ini kan pakai operasi barisan kayak yang kemarin kan gitu. Nah, sekarang untuk yang di contoh selanjutnya, di contoh yang kedua yaitu apa? Persamaan ini yang A-nya sama, ada dua persamaan yang berbeda kan di contoh yang kedua. Ini kan persamaan yang pertama. Ini kita bahas contoh yang kedua sekarang, di example kedua. Nah, sekarang error. Di contoh yang kedua ini kan ada dua persamaan. Ini persamaan yang pertama. Tapi yang persamaan yang pertama ini dirubah menjadi apa? 5317-nya jadi 459. Gitu. Terus yang persamaan pertama. Terus persamaan yang kedua yaitu X1 tambah 2X2 tambahkan 3X3 sama dengan 1. Terus 2X1 tambah 5X2 tambahkan 3X3 sama dengan 6. Dan terakhir yaitu X1 tambahkan 8X3 sama dengan min 6. Nah, di sini niatnya yaitu menyelesaikan kedua operasi iki dalam operasi baris secara langsung dalam satu tempat yang sama. Jadi matriks A ini kan bisa dituliskan gini sih. Bisa dituliskan gini. 1 2 3 2 5 3 terus habis itu 1 0 8. Nah, yang untuk persamaan yang pertama ini kan dapatnya 4 5 9. Yang kedua kan dibatasi lagi 1 6 sama min 6. Nah, dia melakukan operasi yang sama. Berarti apa? Membentuk matriks identitas dari sini kan. Nah, nanti apapun yang terjadi di sini ya terserah nanti hasil hitungannya bagaimana kan gitu. Oke ya, sekarang kita praktekkan aja biar nggak kebingungan. Jadi kan sekarang kita dapat matriksnya yaitu 1 2 3 1 2 3 2 5 3 habis itu 108. Terus di sini 4 5 9 habis itu 1 6 min 6. Nah, tujuan kita kan membentuk iki menjadi matriks identitas kan. Nah, sekarang apa? Operasinya yaitu B2 dikurangi 2 kali baris ke 1. Yang pertama, iki kan di buku nggak ada iki. Ini kita hitung dewe. 2 kali baris ke 1. Oke. Baris kedua dikurangi baris ke 1 ini kan dapati kalau dihitung pasti 0 1 min 3. Terus sing iki ya dihitung pisan. Jadi 5 dikurangi 2 kali 4 kan gitu. 5 dikurangi 2 kali 4 kan hasilnya min 3. Min 3, terus yang sebelah sini juga dihitung. Yang sini 6 dikurangi 2 kali 1 kan gitu. Berarti kan hasilnya 4. Nah, terus ini kan sudah 0. Yang sebelah sini kan jadi 0 sekarang. Nah, sekarang yaitu apa? Aku pikir nyoba baris ketiga dikurangi baris ke 1. Jadi ini jadi satu baris-baris yang berbeda kan loh. Jadi dibentuk baris matriks. Jadi kita mencoba untuk menyelesaikan iki dua persamaan linear yang berbeda tadi dalam satu tempat yang sama ngono loh. Nah, gitu tujuannya. Nah, sekarang baris ketiga kalau dikurangi baris ke 1, nah bakalan jadi apa kan gitu. Baris ketiga dikurangi baris ke 1. 1 dikurangi 1 itu pasti 0. 0 dikurangi 2 pasti hasilnya adalah min 2. Terus habis itu 5 dikurangi 3 hasilnya 2. 2 kan? 8 dikurangi 3 hasilnya 5 kan gitu. Habis itu yang sebelah sini yaitu 9 dikurangi 4 hasilnya 5. Habis itu min 6 dikurangi 1 hasilnya min 7 kan gitu kan. Nah, sini kan yang baris pertama nggak diapa-apakan, tulis saja lagi 1 2 3 habis itu 4 sama 1. Nah, ini kan masih belum selesai kan, harus yang sini kan harus 1 0 0 0 1 0 kan. Sekarang aku ingin nyoba kalau misalkan baris ketiga ditambahkan 2 kali baris ke 2. Nah, ini kan dapat apa ini berarti? Baris ketiga ditambahkan 2 kali baris kedua. Bentar. Baris ketiga tambahkan 2 baris kedua, jangan terburu. Baris ketiga ya. Berarti kan ini dapat
0, 0, terus habis itu min 1. Yang sebelah sini bakalan 5 dikurangi 2 kali min 3 kan. Berarti kan hasilnya min 1. 5 ditambahkan 2 kali min 3 kan. Kan baris ketiga tambahkan 2 kali baris kedua. Ini baris ketiga tambahkan 2 kali baris kedua. Sebentar, nggak jelas tulisannya. Baris ketiga tambahkan 2 kali baris kedua. Nah, ke sini tadi min 1, yang sebelah sini min 7 tambahkan 2. Kan gitu. Min 7 ditambahkan 4 kali 2, berarti kan hasilnya 1. Min 7 tambahkan 4 kali 2. Lah gitu kan. Terus habis itu ini kan baris pertama masih bisa diumek-umek lagi kan, Kak. Baris pertama kurangi 2 kali baris kedua. Coba. Nah ini kan baris pertama kurangi 2 kali baris kedua, ini yang atas dapatnya 1, 0, 9. Terus di sini jadi 10 nanti. Soalnya apa? Baris pertama dikurangi 2 kali baris kedua kan gitu. Berarti kan 4 ditambahkan min 4 dikurangi 2 kali 4 dikurangi 2 kali min 3 kan. Berarti kan 4 tambah 6, 10 kan hasilnya. Nah, di sini nanti ujungnya jadi 7. 4 ditambahkan 2 kali 4 dikurangi 2 kali 1 kan. Ya, 4 dikurangi 2 kali 4 dikurangi 2 kali 1 dikurangi 2 kali baris kedua. Berarti kan 1 dikurangi 2 kali 4. Hasilnya kan min 7. Nah, min 7 kan. Oke, min 7. Ah, kan gitu. Lah baris ketiga kan nggak ada apa-apa kan berarti ya. Baris kedua kan nggak ada apa-apa kan berarti tulis aja lagi. 0, 1, min 3 kan gitu. Terus ini min 3 terus 4. Nah, sekarang apa? Kita coba meminuskan baris ketiga. Nah, kalau minuskan baris ketiga yang bawah sendiri kan jadi 0, 0, 1. Yang sini jadi 1 terus min 1. Nah, setelah itu apa? Coba baris pertama ditambahkan baris yang pertama ditambahkan 9 kali baris yang ketiga. Nah, tujuannya mengenolkan ini. Nah, berarti kan jadi 1, 0, 0 kan gitu. Ingat ya, jangan dioperasi di sini. Tapi masih dioperasi di atas gitu loh. Jadi aku masih melakukan operasi di sini gitu loh. Jadi kan minus baris ketiga kan nangkene di sini kan yang diminuskan, yang baris ketiga iki. Lah baris ke-1 tambahkan 9 kali baris ketiga, ya aku ngitungnya dari sini gitu loh. Bukan di sini. Kan nggak ada apa-apanya, masih kosong kan di sini. Yang dihitungan sini. Ya kan? Makanya didapatnya di sini 0, yang sini. Nah, berarti apa? Sekarang apa? 10 ditambahkan 9 kali min 1, berarti kan hasil 1 kan gitu. Nah, sini min 7 ditambahkan 9 kali 7 9 kali min 7 kan, berarti kan baris pertama min 7 ditambahkan 9 kali 1, berarti kan hasilnya 2 di sini kan ya. Nah, baris ketiga kan masih bisa diumek lagi kan di sini kan. Apa? Baris kedua dikurangi 3 kali baris ketiga. Baris kedua dikurangi 3 kali baris ketiga dari operasi yang sebelah sini. Jangan lupa, jangan di sini. Enggak bingung enggak mau. Baris kedua dikurangi 3 kali baris kedua. Berarti yang di sini bakal jadi 0, kini tetap 1, terus habis itu yang di sini jadi 0 kan gitu kan. Nah, sebelah sini kan ini hitungannya sama, jadi 0 lah gini. Berarti yang sini bakalan jadi 1. Kenapa? Baris keduanya adalah 4 dikurangi 3 kali, terus baris ketiganya 1. 4 dikurangi 3 kali 1. Berarti hasilnya 1. Kan gitu. Lah, berarti untuk persamaan pertama, untuk yang pertama kita dapat 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, terus 1, 0, 1. Kan kita dapat iki. Berarti kan dari sini apa? X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 0, X3-nya sama dengan 1. Kan gitu kan? Ya, dapat gitu kan ya. Terus habis itu yang kedua, kita dapat apa? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini tak pisah. Sebenarnya nggak dipisah pun nggak masalah. Ini dapatnya yang kedua 2, 1, min 1. Berarti kan dari persamaan ini kita dapat 1, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, terus X3 sama dengan min 1. Lah kan kita dapat apa namanya? Jadi dari sini kan ini tak pisah ya, ini tak pisah. Tak pisah lagi, udah ngitung yang sebelah sini. Ini tak pisah menjadi 2 bentuk lagi kayak gini. Kan hitungannya ngono cara nih kayak yang sebelumnya. Sebenarnya nggak dipisah pun nggak masalah, yang penting paham gitu loh. Oke ya, kita kembali ke buku lagi. Oke, sekarang
Ini kan kita dapat yang terakhir tadi kan. Jadi tadi kan aku tak pisah iki. Ini kan tak pisah. Jadi dua persamaan yang berbeda. Jadi sing iki sama dengan itu kan. Yang ini kan gak tak tulis yang ini. Untuk yang pertama, yang kedua kan yang iki sama dengan ini kan. Nah, berarti kan nanti ketemu X1 sama dan ini kan sama ya. Boleh dipisah, boleh enggak, yang penting kalian harus paham kan gitu kan. Nah, sekarang yang selanjutnya yaitu properties of invertible matrix kan gitu. Sifat-sifat dari matriks yang dapat dibalik jadi gitu kan. AB sama dengan I maka BA juga sama dengan I. Lah bisa. Nah, jadi kalau misalkan dua matriks itu dapat dibalik, suatu matriks itu dapat dibalik. Jadi hasil dari membalik tadi, jadi kan A itu kan invertible kan gitu kan. A itu invertible. Terus maka terdapat B sedemikian hingga berlaku AB sama dengan I dan BA sama dengan I. I itu kan matriks identitas. Lah A yang dikalikan B sama dengan matriks identitas. Pada kayak 2 dikali berapa hasilnya 1 kan gitu kan. Lah pasti setengah kan. Misal 2 dikali 2 dikali berapa hasilnya 1 kan berarti kan 2 dikali setengah. Nah setengah ini kan sama aja, setengah dikali berapa hasilnya 1 kan gitu kan. Berarti kan setengah dikali 2. Berarti kan AB sama dengan BA. Nah ini kasusnya hampir sama, tapi di matriks kan nggak mesti berlaku AB sama dan BA kan, ya kan? AB sama dan BA kan nggak mesti berlaku. Kalau untuk di bilangan real pasti AB sama dan BA, tapi untuk AB sama dengan BA di matriks nggak berlaku, soalnya pasti berbeda. Nggak percaya ya wis nggak apa-apa. Kalian hitung aja sendiri. Misal kalian buat sebarang matriks kan itu kan udah dicontohkan kan sebelumnya. Jadi AB sama dengan B. Apa AB belum tentu sama dengan BA untuk di matriks, kecuali kalau A dikali B, matriks A dikali B itu menghasilkan I. Lah kenapa? Soalnya B itu adalah inverse dari A. Kan gitu. Jadi meskipun dibalik gini pasti hasilnya juga I juga. Gitu. Jadi untuk kalau misalkan hasilnya I itu pasti AB sama dengan BA nanti gitu. Let A be a square matrix dan itu A nya adalah matriks kotak N kali N. Jika B nya adalah matriks kotak yang memenuhi BA sama dengan I maka B nya sama dengan A inverse. Kalau misalkan B adalah matriks kotak, sedemikian juga AB sama dengan I juga sama, maka B nya sama dengan A inverse. Kan aku udah bilang BA sama dengan AB tadi. Kayak gitu. Terus untuk teoremanya lagi. If A is an N cross N matrix, then the following are equivalent. Equivalent itu. Jadi E invertible. Jadi maka jika A itu adalah matriks ukuran N kali N, maka hal-hal ini ekuivalen. Salah siji semuanya salah nanti gitu. A dapat dibalik dalam artian dia memiliki inverse. Berarti AX sama dengan 0 memiliki trivial solution. Trivial solution berarti apa? X kan dari tadi kan ngomongkan X1, X2, X3 kan. Kayak gini ya. Kan X kan mesti ngomongkan X1, X2, X3. Dari tadi kan kita gitu. Berarti X-nya pasti X1, X2, X3 ya, pasti 0 semua kalau misalkan ada persamaan kayak gini kan. Jadi AX sama dengan 0 pasti X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, X4-nya 0. Pokok yang sebelah kanan ini 0. Nanti gitu. Jadi flow epsilon from of A is IN. Jadi bentuk dari epsilon baris yang tereduksinya, bentuk dari epsilon baris yang tereduksi dari A itu adalah suatu matriks identitas dengan ukuran N kali N tadi. Dari tadi kan kita juga gitu. Ini kan matriks ukuran 3 kali 3 yang awal kan. A nya kan iki ukuran N kali N. Bentuk matriks apa? Bentuk epsilon baris yang tereduksinya kan iki. Jadi matriks identitas kan. Yang iki kan B nya tadi. Jadi bukan matriks A iki. Ini kan matriks B yang untuk persamaan kedua kan gitu. Terus A pada sebelumnya dapat diekspresikan sebagai produk atau hasil perkalian dari matriks-matriks dasar.
menurutku juga. Iki salah iki dari A sampai F, satu aja salah, semua ini bisa salah nanti. Aku ngomong bisa salah loh ya. Jadi semua benar ya pasti ya. Kalau misalkan satu aja salah, semua ini bisa salah. Kan soalnya kuab ku ekuivalen gitu loh. Jika AX sama dengan B yang E sekarang, AX sama dengan B konsisten untuk setiap N kali 1 matriks B. Jadi AX sama dengan B ini konsisten ya untuk setiap N kali 1 matriks B. Jadi B kan ukurannya N kali 1. Jadi AX sama dengan B, bentuknya kan AX sama dengan B. Berarti dia bentuk kayak gini dia pasti konsisten. C, ini gak jelas itu. Lah belum gak jelas. Ini kan bentuk untuk yang persamaan pertama dari sini kan jadi sing iki, yang sebelah sini kan gak dianggap kalau misalkan cuman ngereken ini kan. Lah berarti kan ini. Lah dia kan pasti selalu konsisten kan, posisinya mesti pancet soalnya ya konsisten, jadi nggak mungkin kok yang A kan dia invertible aneh kan, nggak mungkin aneh kok jadi ukuran matriks 2 kali 3 misal gitu, nggak mungkin, pasti dia konsisten berdasarkan B nya ya juga N kali 1, jadi ukuran matriksnya juga nggak bakalan berubah dia. Untuk AX sama dengan B karena A nya invertible, maka X nya jadi X1, X2, X3 nya tadi memiliki satu solusi untuk setiap N kali 1 matriks B kan gitu. Lah kamu lihat kalau misalkan kasus ini untuk yang di kasus pertama ini kan solusinya sing iki yang ini kan ya. Untuk kasus yang kedua berarti kan yang ini sama yang ini kan, sing iki tengah dihilangkan aja. Kalau tadi kan udah dihitung, nah solusinya kan iki, nah kan berarti untuk setiap solusinya kan yang ini kan untuk yang kasus yang kedua. Nah berarti apa? Untuk setiap AX sama dengan B dengan A ini invertible atau memiliki inverse, berarti kan dia memiliki satu solusi. Meskipun nilai B ini berbeda kan gitu kan. Pasti setiap nilai B yang berbeda pasti dia tetap memiliki satu solusi, yaitu X1, X2, X3 nya tadi. Kalau B nya 0 pasti X1, X2, X3 nya 0 KB. Ini gak percaya untuk hitungan menggunakan cara yang sama, menggunakan cara yang sama bentuk epsilon barisnya. Ini gak percaya loh ya. Tapi aku yakin kalian percaya aja. Yaiku elekmu. jangan percaya sama aku. Aku tak sesat no piye. Kan gitu. Diberikan A, ini teorema 165, diberikan A dan B adalah matriks kotak square of the same size. Jadi dengan memiliki satu ukuran yang sama. Jika A dikali B itu dapat dibalik, dalam artian A B nya memiliki inverse, maka A dan B juga memiliki inverse. Jadi gini kan, misal kalian punya matriks sembarang A sama B. Bayangkan kalian punya matriks itu A sama B, ukurannya sama kan gitu. Ukurannya sama dengan matriks kotak N kali N, ukurannya sama. Berarti kan AB, jadi A itu misal ukurannya N kali N, B nya juga ukuran N kali N kan gitu. Berarti AB hasil perkaliannya A kali B kan juga pasti ukuran N kali N. Kalau misalkan dia punya inverse atau invertible, bisa dibalik kan berarti dia punya inverse. Bisa dibalik, maka A nih itu pasti juga invertible dan B ini juga pasti invertible, nanti gitu. Nah sekarang gini, determining consistency by elimination. Jadi gini, kita punya kasus iki sekarang, kita punya kasus ini. Nah berarti kan bentuk X apa jenis augmented matrix ini, bentuk belum epsilon baris reduksi loh ya. Bentuk augmented matrixnya kan bentuk iki. Nah sebelumnya kan yang di sebelah sini, yang tengah sini kan dikasih garis untuk membedakan antara matriks A dan matriks B. Nah ini kan yang di sini kan matriks B, yang sebelah sini kan matriks B dia, ya kan. Yang sebelah sini kan nanti ujungnya bakalan jadi matriks A kan, yang sebelah sini. Nah matriks A ini kan sini, ini kan matriks A, terus matriks B ini kan sini. Nah sebelumnya kan biasanya dikasih garis ini. Nah sekarang garisnya dihilangkan. Kenapa kok dihilangkan? Ya terserah yang buat buku kan gitu kan. Sebenarnya ditulis atau enggak pun enggak masalah gitu kan. Terus dengan ikhtiar yang sama gitu kan, dengan ikhtiar yang sama menggunakan operasi baris reduksi, baris epsilon yang tereduksi itu, kamu menggunakan baris epsilon yang tereduksi dengan cara yang sama. Ini gak bakalan tak hitungkan yang sebelah sini, nanti aja. Nah ini kan
ini kan yang bawah sini 2 aja Kak. Yang bawah sini 2 berarti kan gampangnya baris yang kedua, ketiga dikurangi 2 kali baris yang pertama kan. Terus ini kan yang baris yang kedua kan di sini 1. Pinginnya kan di sini 00 sih. Ya kan? Berarti kan baris yang ketiga dikurangi baris yang pertama, terus baris yang kedua dikurangi baris yang pertama, terus baris yang ketiga dikurangi 2 kali baris yang pertama. Kan gitu. Nah, oke. Nah, berarti kan kok hasilnya nanti ini 00, yang di sini jadi -1, yang sini jadi -1. Kalau nggak percaya hitung dan menggunakan operasi baris tereduksi itu. Nah, yang sebelah sini kan jadi -1 sama -1. Kalau misalkan kalian menggunakan operasi baris yang sama. Nah, saranku kalian sekarang pause video ini dan coba dihitung. Coba dihitung untuk bagaimana cara dari sini mendapatkan yang bawah sendiri. Oke, itu kuncinya adalah menggunakan operasi baris ekselon yang tereduksi. Baris ekselon yang tereduksi. Jadi usahakan yang sebelah sini nanti jadi baris apa? 100 010 dan 001. Kalau misalkan nggak bisa dan udah maksimal ya udah memang nggak emang udah nggak bisa lagi gitu kan. Dan kalian pause sekarang videonya dan usahakan menghitung sampai menghasilkan iki. Kalau misalkan masih nggak menghasilkan itu ya berarti hitunganmu bisa jadi salah gitu loh. Oke, sekarang kalian pause videonya. Deng 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 deng. Oke, siap. Sampai nanti akan selalu bersama dirimu. Saat bersamamu kasih, ku merasa. Ya, kita masuk ke hitungan lagi ya. Jadi semoga kalian sudah melakukan pause tadi dan menghitung sendiri tadi ya. Kalau misalkan belum ya, aku akan lebih cepat nih ngitungnya. Jadi nggak perlu lama-lama ini. Kalau misalkan menghitung di sini, jadi lebih cepat lah. Gitu. Kalau misalkan kalian menghitung, nanti kalian bakal paham nanti apa yang tak maksudkan itu seperti apa. Tapi kalau misalkan nggak menghitung, kalian akan berpikir 2 kali untuk menghitung lagi gitu loh. Maksudnya kalian akan berpikir 2 kali untuk lanjut lagi kalau misalkan mau paham bener ya. Nah, ini kan kalau misalkan kita lihat itu di halaman berapa ini? Nggak tahu di halamannya berapa ini anjay. Contoh 3 lah ini. Halaman berapa ini? Nggak ada halamannya lah. Kalau misalkan kalian masuk ya, kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh 3 ya, kita masuk ke sini. Itu kan ada sistem persamaan linear 3 variabel bentuk error lagi. Itu kan ada sistem persamaan linear bentuknya gini kan. X1 tambahkan 2x2 tambahkan 2 salah. X1 tambahkan X2 tambahkan 2x3 sama dengan B1, terus X1 tambahkan X3 sama dengan B2. Ini contoh ketiga ya. Terus 2x2 1 tambahkan X2 tambahkan 3x3 sama dengan B3 kan. Ini kan bentuk augmented matriksnya kan gini. 1 1 2 kan berarti, terus 1 0 1 2 1 3. Nah, ini kan awalnya kan di sini kan. Dulu kan gitu. Sekarang kan ini nggak dituliskan lagi sekarang. Langsung aja sekarang. Nggak masalah sih. B1 kan dari dulu kan udah tak bilang ditulis atau nggak ditulis nggak masalah gitu loh. Nah, ini kan kalau kamu melakukan operasi baris kan gitu, baris ekselon, B1 kurang apa dan seterusnya, ini kan ujungnya nanti kamu ketemu paling ujung ya, soalnya nggak bisa diapa-apakan lagi. Paling ujung kan pasti dapat operasi baris di sini ya. Ini dapat 1 1 2, habis itu 0 1 1 kan gitu, terus 0 0 0 lagi 0 0 0, terus habis itu B1 min B2, terus B3 min B2 min B1 lah. Sebenarnya kan dari sini kan ini B3 min B2 min B1 B1 kok mesti gini. Oke ya, sebenarnya kan ini masih bisa melakukan sesuatu lagi kan dari sini kan. Ini kan kamu masih bisa ini kan mengenolkan sebelah sini berdasarkan, jadi
kamu masih bisa melakukan apa, baris yang satu dikurangi baris yang kedua. Tujuannya yaitu mengenolkan iki kan, masih bisa dilakukan lagi kan. Tapi apapun, misal kamu menghitung baris ketiga dikurangi baris apapun, di sini udah nggak bisa diapa-apakan lagi. Jadi kamu mau mengenolkan iki berdasarkan baris yang ketiga nggak bisa. Mau mengenolkan ini mengenolkan ini berdasarkan baris yang kedua, misal nanti yang sebelah sini jadi nggak nol lagi kan nanti gitu. Berarti itu maksimal menurut. Tapi yang bisa dinolkan masih ada kemungkinan untuk kalian mengenolkan kan, masih iki apa namanya sing iki kan. Ini kan masih bisa dinolkan berdasarkan baris kedua. Berarti ada operasi baris pertama dikurangi baris kedua. Kan gitu. Tapi pertanyaannya bukan itu yang dicontoh iki. Yang dicontoh iki adalah tentukan iki agar dia punya penyelesaian bersamaan iki. Kan gitu. Lah, untuk yang di sini yang di baris pertama sama kedua masih ada kemungkinan untuk penyelesaian kan gitu. Tapi yang agak sakit adalah yang sebelah sini iki ketemu nol kabeh. Berarti kan belum tentu X1, X2 nya, X3 nya di sini nol kan, belum tentu kan. Jadi X1, X2, X3 iki nggak sama dengan nol gitu loh. Jadi nggak tiba-tiba X1, X2 nya, X3 nya nol berdasarkan iki. Tapi apa kondisi yang menyebabkan ini gitu loh. Apa maksudnya? Jadi kok gini, misal ono 0x1 tambahkan 0x2 tambahkan 0x3. Lalu kan enggak hasilnya 000 kan yang sebelah sini. Nah, kondisi yang menyebabkan iki menyebabkan ada ono 0 KB gini. Lah, agar kondisinya iki barangkali konsisten dan dia memiliki penyelesaian bersamaan iki, maka yang iki harus 0 pisan. Berarti kan, nah ini kan kalau misalkan dituliskan kan berarti 0x1 tambahkan 0x2 tambahkan 0x3 kan. Nah ini kan kalau dituliskan kan gini. Kalau dalam persamaan biasa 112 011 000 gini kan kalau udah di Excelon bariskan kan. Nah yang sebelah sini kan jadi X1, X2, X3 kan gitu. Kan udah dibentuk Excelon bariskan kan, tinggal tulis lagi kita. Nah ini kan sama dengan apa? B1 min B2 terus B3 min B2 min B1 kan gitu. Nah, kalau misalkan baris pertama sama baris yang kedua kayak ini masih enak, kita masih nyari. Tapi yang iki sing susah gitu loh. Nah, kemarin kan udah ada kondisi yang kayak gini kan kalian. Nah, berarti apa? Harus ada kondisi di mana iki ancen 0 gitu loh. Kalau misalkan iki dikalikan ke sana, jadi matriks A-nya dikalikan dengan matriks X. Nah, berarti kan 0x1 tambahkan 0x2 tambah 0x3 kan untuk di baris ketiga nih. Ketemu iki sama dengan B3 min B2 min B1. Berarti agar matriks iki memiliki penyelesaian, berarti kan B3 min B2 min B1 harus manut dalam kondisi iki. Kan gitu kan. Berarti apa? B1 B3 min B2 min B1 harus sama dengan 0x1 tambah 0x2 tambah 0x3. Nah, ini kan sama dengan 0. Kan gitu. B3 min B2 min B1. Nah, berarti kan B3 min B2 min B1 sama dengan 0. Kalau misalkan mau disederhanakan juga boleh. Berarti kan B3 sama dengan B1 tambah B2. Kan gitu aja. Gampang kan? Itu kalau mau konsisten ya. Nah, setelah itu yang untuk pertanyaan apa namanya? Yang example 4 ini dalam bentuk umum. Yang untuk yang example 4 ini ya. Ini kita masuk ke contoh yang keempat. Ini usahakan kalian pause videonya sebelum aku menghitung. Jadi biar nanti kalian paham aku dapatnya dari mana. Soalnya aku bakalan menghitung dengan lebih cepat ini soalnya ya. Oke ya, sekarang kita masuk ke contoh yang keempat, yaitu pada saat ada persamaan persamaannya yaitu X1 tambah 2X2 tambah 3X3 sama dengan B1. Terus habis itu 2X1 tambahkan 5X2 tambahkan 3X3 sama dengan B2. Terus X1 tambah 8X3 sama dengan B3. Nah, berarti kan bentuk augmented matriksnya kan ini 1 2 3 2 5 3 1
08. Lah kan gini, awalnya kan ada garis ini, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa sekarang. Berarti error lagi. Berarti kan kita dapat ini. Ini kan di sini B1. Woi. Berarti kan di sini apa? B1, B2, B3. Oke, sekarang aku mau mengenolkan apa namanya, membentuk suatu operasi dari sini. Oke ya. Sekarang kita mulai. Kalian pause dulu dan kalian hitung dulu menggunakan operasi baris epsilon baris. Oke? Oke. Kalian udah menghitung ya tadi. Kita asumsikan kalian udah menghitung. Jadi kalau misalnya belum menghitung, sebaiknya di pause saja sekarang dan kalian hitung sebelum lanjut video ini. Soalnya ini yes, lebih cepat lah aku menghitungnya. Oke, sekarang aku mau melakukan operasi baris di sini, di apa? Operasi baris epsilon baris reduksi di augmented matrix ini. Yang pertama yang aku lakukan yaitu baris kedua dikurangi 2 kali baris ke-1, baris kedua dikurangi 2 kali baris ke-1. Nah ini kan bakalan dapat baris kedua ya, yang dikurangi baris apa 2 kali baris ke-1. Berarti yang baris kedua bakalan jadi apa? Di situ 0, terus habis itu 1 min 3, terus B2 min 2B1. Habis itu di sini masih ada lagi yang bisa dilakukan yaitu baris ketiga dikurangi baris ke-1. Lah berarti di sini bakalan dapat apa? Situ 0 terus min 2 terus 5, habis itu B3 min B1, B3 min B1. Nah yang baris pertama kan nggak diapa-apakan, tulis aja lagi 1 2 3 B1. Nah masih bisa kan, masih bisa diutek-utek lagi kan. Coba sekarang aku mikir baris ketiga ditambahkan 2 kali baris kedua, baris ketiga tambahkan 2 kali baris ke 2. Berarti kan yang dihitung kan baris ketiganya aja. Berarti kan yang baris ketiga bakalan jadi 0 0 min 1, terus baris ketiga yang dihitung iki kurang itu. Berarti B3 tambahkan 2B2 kurangi 5B1. Nah baris kedua kan nggak diapa-apakan itu, ya kan. Jadi kan ini bakalan jadi 0 1 min 3, habis itu di sini gak diapa-apakan ya, B2 min 2B1, terus di sini 1 2 3, habis itu sini B1, gak diapa-apakan kan. Nah sekarang kan masih bisa meminuskan B3 ya, minus B3, minus B3. Ingat ini berdasarkan dari operasi yang sini loh ya. Berarti apa? 0 0 1 terus 5B1 min 2B2 min B3 kan, dapat itu kita. Tak balik rek, tak minuskan, berarti kan yang di sini jadi min B3 terus min B2 kan, tambah 5B1 terus tak balik hitungannya. Terus yang kita masih bisa ngutuk-ngutuk lagi kan dari yang sini kan ya, di baris yang operasi sebelumnya. Berarti sekarang apa? Baris kedua dikurangi 3 kali baris kedua kurangi 3 kali baris ke 3 berdasarkan operasi iki, jangan dari operasi sini. Oke ya, aku sih gak bingung. Baris kedua kurangi 3 kali baris ke 3, berarti 0, terus di sini jadi 1, terus jadi 0 lagi, terus di sini bakalan jadi 13B1. Oke, 13B1 kurangi 5B2 terus min 3B3, min 3 kali B3. Nah terus baris pertamanya kan nggak ada apa-apa kan, berarti kan pancet aja 1 2 3 terus B1. Ingat mendapatkan IG berdasarkan dari operasi yang sebelumnya. Lah berarti sekarang masih bisa ngutek-ngutek lagi, yaitu apa? Baris pertama dikurangi 2 kali baris ke 2. Ini bakalan jadi apa? Baris pertamanya kan 1 0 3, yang atas sendiri jadi min 25 B1 tambahkan 10B2 tambah 6B3. Lah yang perlu diingat ini kan berarti kan B1 dikurangi 2 kali baris yang kedua, berarti kan
13B1 min 5B2 kurangi 3B3. Ini aja lali dikurung, lali dikali semua kan. Nah ini misalkan kamu hitung pasti hasilnya kamu ketemu yang sebelah sini iki. Kalau misalkan kamu gak ketemu gini ya salah hitunganmu. Oke ya. Terus lanjut yaitu baris kedua kan. Nah yang baris ketiga kedua sama ketiga kan nggak ada apa-apa kan, tak tulis aja lagi. Sebenarnya sih masih bisa tak utek-utek lagi, cuman nggak apa-apa. 13B1 kurangi 5B2 kurangi B3 terus min 25B1 min 5B1 sorry salah 5B1 min 2B2 min B3. Lah kita dapat kan ini. Nah sekarang masih bisa lagi kan yang terakhir yaitu B1 min B3. Baris pertama dikurangi baris yang ketiga. 3 kali baris yang ketiga. Salah lagi kan aku. 1 0 0 yang di sini pasti jadi min 40 berarti ya. Min 40 B1 min 40 B1 terus plus 16B2 tambahkan 16B2 habis itu tambah 9B3. Oke dapat semua sekarang. Terus yang ini pancet aja 010 001 sebelah sini pancet 13B1 min 5B2 min B3 habis itu 5B1 min 2B2 min B3. Udah kita dapat. Lah kalau kayak gini kan kalian nggak ketemu kasus yang sebelumnya kan. Kalau kasus yang sebelumnya kan ketemunya 000 yang bawah sendiri kan 000 kan itu. Untuk B1, B2, B3 ya kan. Nah, berarti apa? Kalau kasusnya kayak gini berarti ya kamu ketemu kan X1-nya sama dengan apa? Min 40 B1 terus tambahkan 16 B2 habis itu tambahkan 9 B3. Terus X2 nya ketemu 13 B1 kurangi 5 B2 kurangi 5 B2 kurangi B3 habis itu X3 nya sama dengan 5 B1 min 2 B2 kurangi B3. Oke nah kan kita dapat iki. Lah kalau kayak gini kasusnya berarti kamu bisa nemukan X1, X2, X3 untuk sebarang B1, B2, B3. Soalnya kamu nggak ketemu kayak tadi misal 103 terus 110 yang ini 000 beda lagi. Terus ini kan nggak salah B1 min B2 B1 min B2 min B3. Lagi kondisinya beda. Kenapa? Kalau yang ini kalian bisa nemukan X1, X2, X3 nggak kalau yang di sini. Karena ini kalian nggak bisa, kalian cuma bisa nemukan apa? X1 ditambah 3X3 sama dengan B1. Terus X2 tambahkan X3 berdasarkan baris yang kedua. Ya kan? X2 tambah X3 sama dengan B1 min B2. Tapi di baris ketiga itu kan kamu nggak bisa nemukan. Ini kan kamu nemuin 0x1 tambah 0x2 tambah 0x3 yang sama dengan B1 min B2 min B3 gitu kan. Kamu kan nemunya iku tadi kan. Nah tapi kalau misalkan di baris yang kedua kan ini kan 0x1 tambah x2 tambah x3 kan ini 0 ini kok. Nah yang sebelah sini kan x1 tambahkan 0x2 tambah 3x3 kamu bisa nemu kan. Nah berarti kan kamu nemu persamaan sini x1 tambah x2 x3 sama dengan b1 x2 tambah x3 sama dengan b1 min b2 ini kamu masih nemu. Nah pertanyaannya kondisi kayak gini kalau misalkan b1 min b2 min b3 nya nggak 0 ya salah kayak. Berarti yang kini seharusnya iki kan ini 0 berarti kan sama dengan b1 min b2 min b3. Nah berarti kan kamu ketemu b3 nya sama dengan berapa kan. Nah kalau misalkan di dalam soal diketahui ternyata B1 min B2 min B3 tidak sama dengan 0. Misal. Berarti apa? Kemungkinannya adalah tidak punya penyelesaian dia. Tidak ada penyelesaian. Lah gitu. Kalau dia nggak 0.
Tapi kalau misalkan 0 ya nggak masalah gitu loh. Tapi kan kita pertanyaannya kita disuruh untuk mencari kondisi sembilan hingga dia ada penyelesaian nih kan. Lah kayak gitu. Oke, kita kembali ke buku lagi. Nih ya, jadi kan kita udah dapat solusi dari sini kan ya. Jadi ya udah. Jadi kan kalau misalkan pakai cara biasa kan tadi gitu. Kalau misalkan pakai operasi baris reduksi kan gitu. Tapi kalau misalkan pakai cara yang AX sama dan B terus X-nya A inverse B juga boleh juga ya formula ini. Boleh gitu. Kalian coba aja. Kalau misalkan kalian menghitung, jadi hitung dari kan A-nya kan iki matriks A ini kan iki. Terus matriks B-nya kan yang B1, B2, B3 itu kan. Kalian hitung aja ya. Kan karena dia invertible juga ya yang ini. Kalau misalkan dia nggak invertible itu yang jadi masalah. Makanya biasanya kebanyakan pakai yang apa namanya? Cara ini, cara yang menggunakan operasi baris kayak gini. Kalau misalkan ada jaminan bahwa A-nya itu invertible atau punya inverse, biasanya yang paling gampang itu pakai cara ini. Yang paling enak dan paling gampang menyelesaikan nih cari A inverse. Tapi kalau misalkan nggak ada jaminan dia punya inverse gitu kan, nggak invertible, lah itu yang jadi masalah. Memperlama perhitungan nanti malahan kalau misalkan udah capek-capek ngitung gitu kan kayak gini, ternyata misalkan udah capek-capek ngitung cari A inverse gitu kan, ternyata dia nggak punya inverse gitu kan, determinannya 0 misal gitu. Udah capek-capek ngitung menggunakan operasi baris ternyata nggak ketemu gitu. Wah, memperlama hitungan malah nanti. Jadi makanya kebanyakan kalau aku sih ya, kalau aku misalkan A-nya aku nggak ada jaminan dia punya inverse gitu kan, pasti aku pakai cara iki gitu loh. Kalau misalkan di soal-soal SMA, itu pasti punya inverse masalahnya. Yang di soal-soal SMA itu. Kalau di sini bisa jadi dia nggak punya inverse itu loh. Oke lah gitu aja. Terus untuk di bab 1.6 ini kalian bisa coba lah iki. Jadi agar lebih memahami suatu materi itu biasanya harus dilatih iki. Jadi soal-soal ini bisa dicoba nanti. Oke. Sekarang kita masuk ke bab 1.7 ya. Semoga kalian gak bosan sama materi ini. Kalau misalkan bosan ya mending di pause saja, kalian segerkan diri. Segerkan mau mandi kayak mau ngapain kayak terserah kalian, mau mandi, mau makan, mau ngerubin rumah orang dulu nggak apa-apa, mau bakar rumah orang dulu terserah kalian. Yang penting pada saat kalian kembali kalian bisa seger lagi dan bisa menerima materi apa yang tak sampaikan dengan baik. Oke ya, itu aja. Oke, kita lanjutkan. Sekarang diagonal, triangular, and symmetric matrix. Matrix itu. Oke, sebentar. Sekarang matriks diagonal. Jadi contoh kayak matriks diagonal kok gini kak. Jadi yang lain 0, tapi yang diagonal utama ini gak 0. Jadi kan ini kan diagonal utama kan yang miring ke kanan nih. Miring apa ini? Kalau ke sini kan miring apa? Gak tahu ini penyebutan kalian. Cek. Saya bingung. Tak gambar no. Jadi kalau misalkan ini matriks itu ya, matriks ini. Ini matriks. Sini matriks. Lah, kalau misalkan ada miring ini semuanya ada angka. Dan ternyata yang ini KB ke 0 kayak. Sini 0. Selain di situ 0 semua. Lah, berarti kita matriks diagonal. Terserah nanti di sini ke apa. Biasanya yang kalau matriks diagonal di sini biasanya 1 1 1 1 1 semua. Atau angka terserah lah nanti. Lah ini namanya matriks diagonal nanti gitu. Lah kayak gini kan matriks diagonal. Kayak gini juga apalagi kan ini matriks diagonal lagi. Ini kan matriks identitas dan dia diagonal pada diagonal utama kan itu. Yang di sini juga ini matriks diagonal juga ini. Meskipun yang kini 0 kayak gak masalah. Karena aku udah bilang tadi yang di sebelah sini ini angkanya berapa aja terserah. Yang penting sing nang kene sama yang di sini 0 semua. Jadi di sini ku angka terserah sembarang. Kalau misalkan ini 0 KB pisan berarti dia itu matriks 0 gitu loh. Soalnya diagonal utamanya 0, jadi diagonal utama kayak gini. Kayak gini ke diagonal utama dan dia isinya selain 0 pun boleh gitu loh. Kayak gini. Nah, ini namanya matriks diagonal. Jadi lainnya itu 0,
0, yang sini anggap aja D1, D2, D3 sampai iki. Jadi miring ke mana iki? Miring ke mana iki? Enggak tahu aku. Ini misal untuk bentuk umum. Nah, kalau misalkan dia itu matriks diagonal, pasti matriks inverse-nya dari matriks diagonal ya iki, 1/D1 iki. Nek gak percaya hitungan dengan cara iki dihitung. Jadi yang di sini kita hitung. Jadi D dikalikan D inverse atau D inverse dikalikan D. Kalau misalkan kalian bisa ngitung, ini pasti hasilnya matriks inverse. Matriks identitas pasti gitu. Kalau nggak percaya, kalian ambil aja yang ukuran 3x3. 3x3 yang sebelah sini, Iki isinya D1, D2, D3. Iku ya, yang sebelah sini iku. Kalian pause saja videonya, terus habis itu coba. Kalau misalkan ini matriks, ikan matriks diagonal. Nah, yang sebelah sini isi aja yang sembarang angka D1, D2, D3. Terus kalikan dengan matriks inverse yang kira-kira inverse gitu loh. Kalian mau membuktikan bahwa inverse matriks diagonal adalah bentuk kayak gini. Jadi kan yang bentuk matriks inverse-nya dari sini, misal D1, D2, D3 tadi, berarti kan 1/D1. Terus yang lurus ke sini kok, ikan 1/D1, 1/D2, 1/D3. Lah, matriks diagonal tadi yang D1, D2, D3 yang di sini isinya D1, D2, D3 dikalikan dengan yang di sini isinya D1, D2, 1/D1, 1/D2 sama 1/D3. Aku udah bilang, biar kalian paham, kalian coba iki. Makanya dari awal kan udah tak ingatkan bahwa sediakan kertas sama itu. Ya yang di sini tetap 0 semua. Oke ya. Paham kan di situ kan? Paham kan? Oke ya. Coba kalikan. Pasti hasilnya kok matriks identitas kayak gini kalau ukuran 3x3. Lah gitu. Jadi ini kalau misalkan kalian mau bentuk lebih umum ya iki kali 0. Semoga bisa, semoga sukses. Nggak bakalan tak hitungkan iki. Lah, kalau misalkan ini dikali pasti hasilnya matriks. Jadi nang kene kok isinya 1, 1, 1, tapi ukurannya gede gitu loh. Lah gitu. Nah, kalau misalkan isinya 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 lah gitu. Itu namanya matriks identitas. Ukuran n kali n. Nah, bentuk matriks diagonal kalau misalkan dia dipangkatkan k, lah kayak ini d pangkat k kayak gini dipangkatkan k, berarti kan misal d kuadrat kayak sebelumnya. D kuadrat kan berarti d dikali d. Kalau d kuadrat itu d dikali d. Lah berarti apa hasilnya adalah d kuadrat, d1 kuadrat, d2 kuadrat, dn kuadrat. Nek gak percaya, coba aja kalian ngitung. Misal kalian ambil matriks diagonal sing iki ya. Sing itu aja. Ini kan matriks diagonal, cuman yang di sini aja kan di sini, yang paling gampang. Coba iki kuadrat no. Pasti hasilnya 4 sama 25. Jadi hasilnya pasti 4 0 0 25. Pasti gitu. Kalau kuadrat ya, kalau pangkat 3 pasti hasilnya 8 0 0 terus habis itu 25 kali 5 min 125. Lah gitu. Nah, percaya engko pasti hasilnya gini. Jadi iki nek misal dipangkatkan k berarti apa? D dikali D dikali D dikali D dikali D dikali D sampai k kali kan. Nah, kok hasilnya pasti iki. Nah, untuk membuktikan hitungnya biasa gitu loh. Jadi ambil aja materi kayak gini terus kalian pangkatkan 3. Kalau pangkatkan 3 pasti hasilnya nang kene. Enggak pasti hasilnya pas. Jadi iki dipangkatkan 3 berarti kan ini dikali ini hasilnya dikali ini lagi kan. Enggak pasti hasilnya 8 0 0 min 125. Pasti hasilnya gitu. Nek gak ngono, kemungkinan besar perkalianmu kalah nanti. Salah nanti. Coba sekarang iki kan. Ini kan matriks diagonal juga iki. Kan gitu. Oke ya. Ini kan matriks diagonal dia. Oke ya. Nah, sekarang kalau dia ini matriks diagonal, berarti kan A inverse-nya kan sama dengan iki. Kalau nggak percaya, hitung aja pakai yang di bab 1.5. Pasti hasilnya iki. Terus A pangkat 5 berarti kan A dikali A dikali A dikali A dikali A sampai 5 kali. Coba hitungan iki. Pasti hasilnya iki 1 pangkat 3. Terus iki adalah min 3 pangkat 3. Yang sini adalah ini kan A pangkat 5. Berarti kan iki hasilnya 1 pangkat 5. Terus iki min 343 dari min 3 pangkat 5. Terus 2 pangkat 5 kan iki. Nek gak percaya rek hitungan iki dikali ini juga. Jadi iki dijajar sampai 5 kali ngono lho. Coba kalian masing-masing. Pasti kok hasilnya ngene.
Kalau hasilnya nggak gini pasti salah hasilmu. Lah A pangkat min 5 kan berarti kan inverse-nya dari A pangkat 5 itu pasti hasilnya sepernya dari sini, seperti yang teorema iki. Kok ngono? Dapat ya? Bisa nangkep kan? Oke. Nah sama rek kayak gini iki. Iki matriks diagonal D1, D2, D3 sampai ukuran 3x3. Kalau dikalikan iki pasti hasilnya gini. Hasilnya gini pasti. Ya percaya itu kan. Pasti gitu. Kan ini 3x3. Yang sini adalah 3x4. Jadi hasilnya pasti 3x4 juga iki hasilnya. Ya kan? Ini 3x3 terus ini 3x4. Hitungan nggak percaya pasti hasilnya gini. Seperti hasil apa namanya? Hitung-hitungan biasa, cuman itu bukan angka gitu loh. Tapi variabel. Cobaan pasti itu hasilnya gitu. Kalian pause videonya dan kalian hitung sekarang. Sudah? Nah, ketemu gitu kan? Anggap aja ketemu. Anggap aja kalian ngitung, meskipun nggak ngitung, barangkali kalian tidur malah nih. Oke, gitu. Nah, sekarang gini. Ini juga kayak ini kan ukuran 3x3, ini juga ukuran 3x3 ini materi diagonalnya. Kalau dikali pasti hasilnya kok gini. Aku sih sebenarnya juga malas ngapalkan hasil-hasil kayak gini. Biasanya aku pasti tak hitung langsung gitu loh. Cuman kalau misalkan mau rajin menghafalkan rumus ya nggak apa-apa kalian hafalkan. Kalau aku sih males aku. Pasti hasilnya gini. Wis itu aja biasa. Gitu loh. Jadi kalau misalkan ini n kali n pasti nang kene kok D1 A11, D2 A12, D3 A13 manut kan. D1 A11, D1 A12, D1 A13. Terus D2 A21, D2 A22, D2 A23. Loh, delok ana. Ada pola nih kan hasilnya. Berarti kalau misalkan iki adalah matriks diagonal n kali n, kalian bisa nebak hasilnya bakalan kayak gimana nanti. Kan gitu. Coba aja kalau misalkan iki D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 sampai Dn misal gitu. Terus dikali di sini A11, A12 sampai An. Nah, misal ngono. Pasti kok hasilnya A11, D1 A11, D1 A12, D1 A13, D1 A14, D1 A15, D1 A16 sampai D1 A1n. Pasti gitu hasilnya. Nek gak ngono hitungan salah. Gak percaya kalian pause sekarang dan hitung. Gitu loh kayak caranya biar paham. Kalau misalkan kita iki ono papan tulis rek di sini, pasti tak tuliskan di papan tulis dengan syarat kalian ada di depanku sekarang. Tapi karena kalian sekarang nggak ada di depanku, ya udah mau ngapain lagi kan gitu. Ya seperti itulah. Soalnya ya merekam kayak gini seperti aku ngomong sendiri gitu loh. Bayangkan aku kayak orang gila gitu kan. Sekarang lagi triangular matrix gitu. Berarti matriks segitiga. Jadi ada matriks segitiga bawah, ada matriks segitiga atas. Ini keduanya disebut matriks apa namanya? Matriks triangular atau matriks segitiga. Kalau matriks segitiga rek, kalau segitiga atas itu ngene, bentuknya kayak ngene. Matriks diagonal nang kene terserah apa isine, nang kene juga di sini. Berapapun terserah, bisa 0 bisa enggak. Yang penting rek di bawah matriks diagonal iki, diagonal ngukurnya dari yang di sini paling atas terus sampai paling bawah loh ya, bukan dari paling bawah terus paling atas loh ya. Dari miring ini lengan, miring kemana? Miring ke kanan atau ke kiri, terserah sudut pandang kalian nih. Yang penting yang di sini adalah 0, yang sebelah sini 0 semua. Ini namanya matriks segitiga atas. Kalau kayak gini, jadi yang di bawah sini ku ada angkanya semua, terserah angkanya berapa, bisa 0, bisa minus, bisa positif kan itu. Yang penting yang di sini ku 0 kabeh, yaitu berarti matriks segitiga bawah. Yang sini matriks segitiga bawah, yang sini matriks segitiga atas. Tadi gitu. Lah seperti itulah. Terus teorema 1.7.1. Oke sebentar, aku mau cek dulu suaraku masuk kayak gini. Tak. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Lah, kita kan udah tahu nih mengenal masalah apa namanya? Matriks segitiga atas sama matriks segitiga bawah. Lah ini bisa kalian baca sendiri ya. Jadi ini cuman masalah pengindekan aja. Jadi square matrix E kan, IG kan itu. Lah ini kan kalian bisa lihat itu. Ini masalah pengindeksan aja sebenarnya. Jadi ini penting banget pada saat nanti kalau misalkan membuat suatu program misal gitu. Dan kita programnya itu memainkan indeksnya. Kok ngutek-ngutek mana? Aku selalu kebiasaan aku. Jadi memainkan dari indeks-indeks di dalam angka-angka suatu matriks hasil gitu. Misal gitu.
Nah itu asik banget itu memainkannya. Jadi ini bisa kalian apa namanya baca sendiri. Ini salah satu nih, misal A, ini kan untuk matriks ke AIJ kan gitu, ke apa namanya elemen ke AIJ. Iki disebut sebagai matriks segitiga atas jika dan jika AIJ-nya itu sama dengan 0. Untuk I lebih besar J. Maksudnya apa? I kan baris dan J adalah kolom. Berarti kalau barisnya lebih besar daripada kolom, pasti AIJ-nya 0. Oke, kita lihat. Ini adalah baris kedua kolom pertama, 0 kan? Baris terus ini baris ketiga kolom kedua, 0 lagi kan? Baris keempat kolom ketiga, 0 kan? Nah ini kan baris keempat kolom keempat, nggak 0. Ini kan baris ketiga kolom keempat, nggak 0. Tapi kalau di sini baris keempat kolom pertama, jelas 0. Soalnya iki rek. Nah kita nanti sering banget kalau misalkan teman-teman membuat suatu karya dan dia itu karyanya ngutek-ngutek kayak gini nih. Sipil sering banget itu. Soalnya pendekatan apa namanya kayak mechanical fluida misal gitu. Gak tahu kalian ada mata kuliahnya atau enggak di masa depan nanti. Anjas masa depan. Gak tahu nanti kalian ada kuliahnya atau enggak itu. Kalian bisa tanya ke Bu sopo gak jenenge? Oh, Bu Rahayu. Kalian bisa tanya itu. Ada nggak mechanical fluida itu? Kalau ada, wah ini main-main banget ini di sini. Kalau ya sih gak kalau, pokoknya harus belajar gitu loh. Lah seperti itu. Tak cek lagi sih. Oke, suaraku ada ternyata. Lagi ini teorema 1.7.1. Suatu transpos dari matriks segitiga bawah, kalau misalkan dia ditranspos, pasti hasilnya adalah matriks segitiga atas. Begitu juga sebaliknya, matriks segitiga atas kalau misalkan ditranspuskan, maka dia jadi matriks segitiga bawah. Nanti gitu. Terus hasil perkalian dari matriks segitiga atas, ini segitiga bawah dulu. Hasil perkalian, misal ada A sama B, dia itu adalah matriks segitiga bawah. A adalah matriks segitiga bawah dan B juga matriks segitiga bawah. Dikalikan pasti hasilnya adalah matriks segitiga bawah juga. Ini juga sama. Kalau misalkan A sama B adalah matriks segitiga atas, hasil perkalian A sama B pasti juga matriks segitiga atas. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalau matriks segitiga bawah dikalikan matriks segitiga atas, hasilnya apa? Yo gak ngerti, kalian dewe kan gitu. Ya lah, kalian ambil contoh sembarang matriks itu loh, matriks segitiga atas dikalikan matriks segitiga bawah, kalian kali sendiri gitu. Kalau misalkan nggak kayak gini kan kalian nggak bakalan penasaran gitu kan, harus bikin penasaran lah. Kayak gitu. Terus matriks segitiga, suatu matriks segitiga, entah segitiga atas atau segitiga bawah, jika invertible atau memiliki inverse, jika dan lain jika diagonal utamanya itu semuanya tak nol, non zero, all non zero iki. All non zero. Jadi ini kan misal matriks segitiga atas, ini matriks segitiga bawah. Pokok rek, kalau misalkan dia ini matriks segitiga atas, pokok sing nang kene iki A11, A22, A33, A44. Jangan sampai ada yang 0. Kalau ada yang 01 aja, itu pasti dia nggak punya inverse atau nggak bisa dibalik. Meskipun semuanya nggak 0 ya. Meskipun di atas ini semuanya nggak 0. Terus di sini semuanya nggak 0, tapi A33 ternyata 0, itu dia nggak punya inverse. Jadi semuanya yang di sini harus nggak 0. Di sini juga harus nggak 0. Untuk matriks segitiga, entah segitiga atas atau segitiga bawah. Kalau misalkan kalian nemu yang punya inverse atau invertible, berarti itu kan kalian salah gitu. Nah, suatu inverse dari matriks segitiga bawah, inverse dari matriks segitiga bawah yang invertible, yang dapat dibalik atau memiliki inverse dia, juga matriks segitiga bawah. Jadi misal A itu matriks segitiga bawah, berarti A inverse juga matriks segitiga bawah gitu loh. Dan matriks segitiga atas juga gitu, inverse-nya juga matriks segitiga atas. Lah kayak gitu. Nah, ini contoh apa itu yang matriks ya. Triangular matrix. Wait. Aku kehilangan sesuatu. Oh, korek. Mana korekku? Oh, ini dia. Udah.
Oke. Sekarang kon kekebekan kan ya tak sebel-sebel mikir. Sekarang nih. Ini kan matriks di ke atas iki. Soalnya iki diagonal utama dan dia yang di atas nggak nol, yang bawah aja kan yang nol. Berarti dia matriks di ke atas, yang di sini juga matriks di ke atas. Inverse ya, kalau misalkan kalian hitung menggunakan cara biasa yang di bab 1.5 pasti hasilnya yang ini pisan. Ya enggak? Ya kan? Ya kan? Nah, gitu. Terus ini juga. Kalau misalkan dihitung pakai 1.5 pasti juga hasilnya matriks di ke atas gitu. Nah sekarang ya dihitung cara biasa kan, maksudnya dari mana kan nggak mungkin. Nah sekarang A kali B, ini kan matriks ke atas, dia juga matriks ke atas. Hasil perkaliannya pun juga matriks ke atas gitu loh. Oke ya, gitu ya, paham ya. Terus symmetric matrix, jadi a square matrix A is called symmetric if A equal to A transpose. Jadi matriks yang simetrik, suatu matrik kotak n kali n dinamakan suatu matrik yang simetrik atau disebut sebagai simetrik matriks jika A-nya itu sama dengan A transpose. Berarti dia matrik yang simetris. Kalau A sama dengan A transpose, jadi misal ono matriks A ya, ternyata kalian cari transposnya dari A. Nah kalau misalkan A sama dengan A transpose, berarti dia matriksnya simetrik gitu. Contoh iki, coba aja, cari aja iki transpose dari sini. Berarti kan 7 min 3 min 35 juga. Ya kan? Baris jadi kolom jadi baris kan. Transpose dari sini, transpose iki juga. Pasti hasilnya juga yo iki pisan ngono lho. Berarti dia matriks yang apa namanya? Simetrik gitu. Lagi dihitung kan. Berarti kan iki baris jadi kolom jadi baris kan gitu. Iki simetrik deh guys, 1 4 3 loh. Iki enggak kalau yang iki enggak simetrik dia. Kalau iki ya dia matriks simetrik. Kalau iki di satu ya, kalau ini matriks simetrik, kalau ini matriks simetrik, kalau ini enggak. Soalnya iki telur kan. Yang ini 3, yang ganggu iki 3 sini sama 7 sini sama 5 sini. Iki pengganggu semua iki 3 7 5. Min 3 ini kan enggak masalah. Yang min 3 ini kan enggak masalah, dia 0 soalnya. Dia di tengah masalahnya. Gitu. Yang ini enggak iki. Ya kan enggak. Sebentar. Sebentar. Oke. Jadi gini, ini kan kalau misalkan kalian transpose-kan, ini jelas beda sama iki juga gitu loh. Berarti kan dia nggak simetrik iki. Tapi yang bikin aku bingung ternyata iki ini ternyata yang bikin bingung. Ini kan di sini 3, sini 5. Lah, berarti kan salah gitu loh. Jadi kalau ada contoh yang ini salah. Jadi dia salah ketik, ini sebenarnya 5 iki. Iki kalau kayak gini kondisinya dia nggak simetris. Tapi misalkan iki, kalian coba cari transposnya dari sini. Kan berarti kalau transpose ya berarti kan 1 4 5 terus 4 min 3 ya 1 4 5 terus 4 min 3 0 terus habis itu 5 0 7 sama kan, sama situ. Coba aja cari transposnya. Nah cara paling gampang yang dimaksud dari sini adalah iki ditarik dari segitiga yang diagonal pertama. Kalau misalkan dia saling yang jadi bayangannya iki jadi misalkan yang diagonalnya iki sebagai cermin misal gitu. Kalau misalkan yang 4 ini kan bayangannya nang kene. Lah 4 juga. Kalau misalkan iki 4 juga, iki 4 bayangannya kan di sini. 5 iki berarti bayangannya iki. 0 iki bayangannya adalah sini. Dan ini kan 7 kan cerminnya. Kalau misalkan angkanya sama, berarti dia matriks segitiga matriks simetriks. Ini kan juga sama. Nah kan sama. Lah nah iki anggap pencermin. 4 bayangannya 4, 5 bayangannya 3. Nah berarti dia bukan simetrik kan gitu. Atau paling gampang bisa pakai transpose saja. Menurutku paling gampang sih gitu. Kalau kalian saya nggak tahu, ini matematik kalian lah, kan kalian yang belajar kan gitu. Jika A dan B adalah matriks simetrik dengan ukuran yang sama, dan jika K adalah suatu sebarang skalar itu angka-angka
Angka bisa bulat, bisa bulat, bisa koma-koma, terserah lah. Skalar pokoknya. Misal 1,6, 1,7, minus 1, minus 4, minus 100, terserah. Itu ya. A dan B adalah matriks simetrik, maka A transpusnya juga pasti simetrik. Simetrik. Jadi matriks simetrik. A plus B dan A min B juga pasti simetrik. Terus KA juga pasti simetrik. Gitu. Terserah. Ambil aja contoh misal matriks simetrik ya. Ini kan salah satu contoh. Kayak ini kan matriks simetrik. Terus ambil aja contoh lagi yang selain ini pokok simetrik. Yang dengan syarat A sama dengan A transpus gitu. Kalikan aja sama. Jadi misal cari sembarang matriks yang simetrik itu. Praktekkan aja ini pasti hasilnya simetrik. Terus KA juga. Misal K-nya diganti 10 misal gitu. 10 dikalikan matriks A, pasti hasilnya KA juga simetrik juga itu. Pasti. Terus produk dari matriks simetrik. Nah, kan matriks simetrik dia. Ini kalau misalkan iki tak ditranspuskan, pasti juga hasilnya iki juga kan. Ini alah mesti. Ini juga kan pasti hasilnya. Nah, berarti dia matriks simetrik kan. Yang ini juga matriks simetrik. Dikali juga hasilnya matriks simetrik iki. Min 2. Oh, enggak juga iki. Kalau perkaliannya enggak mesti simetrik kan. Kalau penjumlahan sama pengurangannya pasti simetrik. Kalau perkaliannya enggak mesti. Nah, ini kan dia enggak mesti simetrik. Nah, ini kan juga. Ini kan matriks simetrik, yang sini juga min 4, 3, 3 min 1. Ya, ini kan juga matriks simetrik. Nah, ini kan hasil perkaliannya bukan matriks simetrik kan. Berarti kan yang dijamin yaitu yang iki yang simetrik gitu loh. A transpusnya simetrik, A plus B, A min B, terus KA simetrik. Tapi kalau misalkan perkaliannya belum tentu matriks simetrik, bisa jadi simetrik, bisa jadi enggak, tapi belum tentu. Oke ya, terus teorema 173, suatu A adalah matriks simetrik yang dapat dibalik. Wanjay. Wes matriks simetrik dapat dibalik. Berarti dia mengucap inverse. Berarti A inverse-nya juga simetrik juga gitu. Jika A adalah suatu matriks simetrik yang dapat dibalik, berarti A inverse-nya juga simetrik gitu. Oke ya. Hasil perkalian dari matriks, dari suatu matriks dan transpusnya simetrik. Kan gitu. Suatu perkalian dari suatu matriks dengan transpusnya adalah simetrik. Paham maksudnya kan? Jadi misal A itu matriks sembarang wes. Terus kamu buat A-nya adalah sebagai transpusnya. Jadi misal kamu punya matriks A, terus habis itu kamu cari transpus dari A. Kan gitu. Kamu kalikan A kali A transpus itu. Lah hasilnya pasti simetrik. Nanti gitu. Lah A, ini contohnya kan gini. A-nya kan iki. Terus A transpusnya berarti kan 1, 3, min 2, 0, 4, min 5 kan transpusnya. Kamu kalikan A transpus kalikan A ini dengan cara biasa. Iki loh, hasilnya kan simetrik ini. Min 10. Ini kalau tak baca dari bawah ya. Kalau ini kan gini bacanya 10 min 2 min 11 min 2 4 min 8 min 11 min 8 4 1. Gitu ya. Bayangannya min 2 min 2 min 11 min 11 min 8 min 8 ya kan. Berarti kan dia simetrik. Atau kalau kamu buat transpusnya iki. Nah, dari sini kan transpusnya. Sekarang mau tak urutkan dari sini. Tak tulis ya. 10 min 2 min 11 min 2 4. Iki aku bacanya dari bawah ke atas loh ya. Dari kolom loh, per kolom. Terus habis itu tak tulis di per baris gini. Jadi 10 min 2 min 11 min 2, 4, min 8 min 11, min 8, 41. Nah kan transpus saya kan juga simetrik juga. Ya ini juga, ini kan simetrik juga ini. Ya kan, transpus kan aja ini pasti simetrik juga hasilnya. Ya kan, ya kan, paham kan? Oke, paham. Sekarang jika A dalam matriks yang dapat dibalik, maka A kalikan A transpus dan A transpus kalikan A juga dapat dibalik. Oke ya. Sebentar ya. Kucingku. Oke. Jadi sekarang ini kan transpus ya. Jadi suatu matriks sebarang terserah dia simetrik atau enggak. Kalau misalkan dia dikalikan dengan transpusnya sendiri, pasti dia hasilnya simetrik. Jadi A nih iki, jika kamu cari A transpusnya terus A transpus kalikan matriks itu sendiri, pasti hasilnya
matriks simetrik kayak gini. Terserah mau AT kalikan A atau A kalikan AT, terserah. Nah sekarang teorema 1.7.4 yang terakhir yaitu untuk materi yang minggu ini, yaitu jika A-nya itu adalah matriks yang dapat dibalik dalam artian memiliki inverse, berarti apa? A dikalikan A transpose dan A transpose dikalikan A juga invertible. Dalam artian kalau misal ya iki A kalikan A transpose, A kalikan A transpose berarti jadi matriks kayak gini kan. Kalau misalkan A ini invertible, berarti hasil perkaliannya dengan transpose-nya sendiri itu pasti juga invertible juga. Contoh, ikan kebetulan dia nggak punya apa namanya, nggak punya inverse dia. Cek bentar, carikan aja contoh. Aku nggak mau ngitung ya, tapi kalian aja yang menghitung ya. Ini kayak gini. Kemungkinan dia punya inverse. Cari aja, hitung aja seperti yang di bab 1.5. Kemungkinan besar sih, tapi nggak tahu lagi. Aku belum ngitung. Oke ya. Nah, coba iki transpuskan rek. Udah ditranspuskan. Kalian yang maksudnya kalian tak perintahkan iki terus di pause, habis itu dicari transpusnya gitu loh. Oke ya. Nah, sekarang apa? Tadi kan udah ada A-nya udah ada, terus A transpusnya udah ada. Udah, sekarang kalikan. Pause kalikan. Udah, ketemu hasilnya kan? Lah, sekarang apa? Cari inverse dari hasil perkaliannya tadi. Lah, punya inverse gak? Kalau misalkan punya, berarti dia invertible gitu loh. Jadi A kalikan A transpose misal, atau ya A kalikan A transpose berarti invertible atau punya inverse gitu. Sekarang kalian balik, A transpose kalikan A, apakah dia punya inverse? Kalau misalkan dia punya juga, berarti teorema ini ya bener gitu loh. Ya emang bener ya, gak mungkin teorema salah gitu, harus dibuktikan soalnya. Kita tinggal pakai aja sebenarnya. Lah seperti itu. Nah ini untuk materi minggu ini. Sorry agak telat soalnya juga satu materi isinya 1,5 jam 2 jam itu buatnya hampir 3 kali lipat ya waktunya yang dibutuhkan. Ini ya lumayan agar lebih memahami persoalan yang dibahas di bab-bab ini ya, kalian bisa mengerjakan soal-soal yang kayak gini ini. Ya yang penting kalian harus paham iki bahasa Inggrisnya kayak apa ngono loh. Jadi maknanya dari bahasa Inggris itu kayak gimana gitu kan. Jadi kayak nomor 20 itu diberikan A itu punya elemennya A, I, J gitu. Dengan ukuran N kali N matriks, tentukan manakah A yang simetrik. Jadi tentukan, misalnya kan matriks A, dia punya anggota kan gitu. Anggota apa? Elemen-elemennya. Nah, tentukan dari matriks yang di sini dengan sifat A, I, J-nya sama dengan I kuadrat tambahkan J kuadrat. Gitu. Tentukan apakah yang mana dari sini yang simetrik. Semoga kalian paham ya. Jadi AIJ, setiap AIJ itu berlaku I kuadrat tambahkan J kuadrat. Wes ngene, kalian paling gampang adalah buat apa namanya? Buat contoh, buat sebarang matriks yang ingin kalian buat gitu. Yang penting setiap anggotane I kuadrat tambah, misal yang contoh A iki ya. I kuadrat tambahkan J kuadrat. Contoh kayak contoh. Ntar, aku males ke perhitungan soalnya. Oke. Ntar. Tak contohkan untuk yang nomor 20 ini. Mending ngetik aja saya kayak aku. Sekarang aku mau buat matriks saja ini sebarang. Gak tahu tapi ukurannya apa. Coba aja 3x3 ya, matriks. Ini kan tak besarkan dikit. Jadi kan AIJ, ya kan? Step sini kan AIJ anggota A kan, berarti kan? Ya enggak? Step ini kan AIJ. Lah, di sini di persoalan yaitu AIJ itu sama dengan I kuadrat tambahkan J kuadrat. Nah, berarti apa? Kalau misalkan I-nya 1, J-nya 1, berarti anggotanya iki 1 ditambah 1, berarti kan 2. Ya enggak? Berarti kan, nah di sini kan berlaku apa? Situ kan apa?
A underscore I J. J sama dengan apa? I kuadrat tambahkan J kuadrat kan gitu. Lah berarti kalau misalkan nang kene, kalau misalkan di sini, berarti kan A 1,1. A 1,1 berarti kan I-nya 1, J-nya 1. Berarti kan 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ya enggak? Berarti kan 2. Dan nang kene, kolom kedua kan? Berarti kan baris pertama kolom kedua, berarti I-nya 1, J-nya 2. Berarti kan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat 5 kan hasilnya. Yang di sini 1 kuadrat tambah 3 kuadrat 10. Kan gitu. Yang di sini baris kedua kolom pertama hasilnya 5 juga kan. 1 kuadrat ditambahkan 2 kuadrat. Ya enggak? Terus yang ini 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat kan. 2 kuadrat tambah kuadrat 8 kan. Yang ini 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat 4 ditambah 9 13 kan. Nah sekarang di sini 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat berarti 10 kan. Yang di sini 2 kuadrat 3 kuadrat ditambah, yang di sini kan 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Yang di sini 2 kuadrat 3 kuadrat ditambahkan 2 kuadrat kan. 3 kuadrat berarti 9 ditambahkan 4 13 kan di sini. Yang di sini adalah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat berapa? 18. Oke. Kan baris ketiga kolom ketiga iki. Yang sini baris kedua kolom ketiga, berarti kan 2 kuadrat tambah 3 kuadrat 13 kan? Iya kan? Lah, kalau misalnya kalian lihat iki yang 28 18. Kalau coba transpose no iki. Ini kalau misalkan kalian transpose kan pasti hasilnya piro? iki tak transpuskan ya sekarang. Tak transpuskan. Iki transpose loh ya, iki transpose-nya. Transpose-nya. Lah berarti kan kolom jadi baris, baris jadi kolom. Sekarang aku ngurutkan. Ini kan 2 5 10. Berarti kan iki tak tulis ke kanan kan gitu. Ini ke bawah jadi ke kanan. Berarti kan 2 5 10. Terus yang sini ini iki tak tulis ke kanan, berarti 2 lagi 5 25 malah 5 8 13. Yang sini lagi, sekarang yang sini ke bawah tak tulis ke kanan sana 10 13 18. Sudah kan? Sama kan? Ini transpose-nya, yang ini yang bukan transpose ya gitu. Kan sama, berarti kan dia apa namanya simetrik. Iki malah tak garap no iki malahan. Kan gitu. Don't save. Oke, gitu. Kalian bisa melatih diri kalian untuk mengerjakan iki sebenarnya juga bisa lah. Gampang kok kira, beneran gampang. Percaya aku. Kalau misalkan kalian nggak percaya, kalian mau percaya siapa lagi coba? Kan gitu. Oke. Cukup untuk materi ini hari minggu ini. Selanjutnya kita akan bahas iki. Kan berarti kita sudah total 6 kali kalau nggak salah ya. Pertemuan ke-6 ya. Nanti 78 langsung ke UTS ya. Selanjutnya mungkin iki videonya paling lama 1,5 jam yang sini. Jadi selanjutnya mungkin bisa jadi 3 jam nanti. Soalnya aku bakalan ngebut materinya. Semoga kalian paham lah ya nanti ya. Kemungkinan besar, mohon maaf juga, janjiku kan minggu ini buat 2 video karena juga ada kerepotan sedikit jadi nggak sempat buat 2 video. Jadi minggu depan mungkin insya Allah tak usahakan buat 2 video. Dan setelah itu ya udah mendekati UTS juga. Lah kalian bisa baca-baca, bukan baca dulu, jangan baca dulu. Yang penting kalian latihan ini dulu sebelum ke UTS. Ini kan gampang banget kan ini. Kalian bisa kerjakan sendiri. Yang penting kalian harus paham apa yang ditanyakan, bukan tiba-tiba mau kerjakan sesuatu gitu loh. Yang kalian harus paham dulu apa yang ditanyakan kan gitu, sebelum bisa menjawab. Kan gitu, tanggung jawab. Kalian harus bisa menanggungnya dulu baru menjawab. Gitu. Oke ya, gitu aja untuk materi hari ini. Mungkin kalian sudah lumayan mumet kan gitu. Sama aku juga lumayan capek. Oke, gitu aja untuk materi hari ini. Saya akhiri. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan kalian harus melatih diri kalian terus-menerus agar semakin cakap kalian menghadapi apa yang terjadi di dunia saat ini. Anjas. Enak banget. Oke, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.